طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله الأمين حبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الآن سندرس درسا جديد تحت الموضوع الصلاة القرآن. Santriwan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pembahasan kita pada kali ini mengenai as-salatil Quran, ya, tema baru as-salatil Quran yang artinya keaslian Al-Quran. Oke, di sini ada tamhid, kita baca sebentar. Al-Quran Karim kitabun khatamallahu bihi al-kutub al-muqaddasah. Ya, Al-Quran Karim adalah kitab yang Allah Ta'ala menutup dengannya kitab-kitab suci. Jadi Al-Quran adalah kitab yang terakhir yang Allah Ta'ala turunkan. Wa anzalahu ala nabiyyin khatama bihi al-anbiya bidi khatama bihi al-anbiya, dan Allah menurunkannya kepada nabi, khatama bihi al-anbiya, yang Allah tutup dengannya para nabi. Ya, jadi nabi juga adalah Nabi Muhammad, yang mana beliau adalah penutup para nabi. Bidinin amin, dengan agama yang umum, khalidin, kekal, khatama bihil adyan, yang Allah Ta'ala menutup dengannya agama-agama. Ya, kemudian agama Islam amun amin khalidin, yang umum, maksudnya untuk seluruh umat manusia. Kan ada agama seperti Nasrani, Yahudi yang memang diperuntukkan untuk kaum Bani Israel. Kalau agama Islam tidak. Agama Islam ini untuk seluruh umat manusia. Khalidin, yang kekal. Maksudnya agama Islam adalah agama yang berlaku hingga hari kiamat nanti. Seperti itu. Fahuwa dusturul khaliq, dan ia adalah dustur, aturan al-khaliq, sang pencipta, Allah, li-islahil khalq, ya, untuk memperbaiki al-khalq, makhluk. Wa qanunus sama, dan undang-undang langit, ya, maksudnya undang-undang yang berasal dari langit, ya, karena di atas adalah ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi qanunus sama seperti itu, li hidayatil ard, ya, untuk menghidayahkan dunia atau bumi, ya, maksudnya untuk memberi hidayah penduduk bumi. Anha ilaihi manziluhu kulla tashri', ya, yang menutup kepadanya, ya, anha ilaihi manziluhu, ya, jadi Al-Quran ini menutup kulla tashri'in, ya, seluruh syariat. Jadi syariat setelah Al-Quran sempurna diturunkan, ya, itu sudah lengkap, ya, ajaran Islam sudah lengkap ada di Al-Quran. Ya, auda'ahu kunna nahdah, ya, dan menyimpan seluruh kebangkitan. Ya, auda'ahu kunna nahdah, ya, maksudnya nahdah, ya, di sini untuk masalah ilm wal iman, ya, Allah sudah menempatkan semua pelajaran-pelajarannya ada di Al-Quran. Wa nata bihi kunna sa'adah. Anak, ya, nata artinya annaqah, ya, dan menggantungkan dengannya kulla sa'adah, seluruh kebahagiaan. Baik, as-salatul Quran. Al-Quran hujjatur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ayatihi al-muqaddasah khatab biha an-nas kafah. Al-Quran adalah hujjahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ayatihi al-muqaddasah khatab biha an-nas kafah. Begitu juga ayat-ayatnya yang suci, yang mana beliau, Nabi kita Muhammad, khatab biha an-nas, beliau menyampaikan biha Al-Quran tersebut kepada manusia kafah, seluruhnya.
Fakan Al-Quran syahidan birisalatihi, dan bahwasanya Al-Quran adalah saksi birisalatihi, kerasulannya, natikon binubuwatihi, berbicara tentang kenabiannya, dalilan ala sidqihi, bukti untuk kejujurannya, wa amanatihi, dan amanahnya, wa huwa madaddin al-a'la, dan dia adalah kenikmatan agama al-a'la yang paling tinggi, yustanadul Islam ilaihi, yang mana Islam bersandar kepadanya, fi aqaidihi, dalam permasalahan akidah, wa ibadatihi, dan permasalahan ibadah, wa hikamihi, dan masalah hikmah, ya, masalah hikmah. Jadi hikam jamak hikmah, wa ahkamihi, dan hukumnya. Ya, hikmah di sini seperti nasihat-nasihat, ya. Kemudian adab ada sendiri, ya. Jadi di sini seperti nasihat-nasihat dan anjuran-anjuran. Wa ahkamihi, dan hukum-hukumnya, wa adabihi, dan adab-adabnya. Ya, tapi mungkin yang dimaksud adab di sini adalah sastra, ya. Sastra Arab, karena adab itu memiliki dua makna. Yang pertama adalah adab secara umum, ya, akhlak. Kemudian yang kedua adalah adab yang berkaitan dengan sastra, ya, bahasa. Wa akhlakihi, dan akhlak-akhlaknya, wa qasasihi, dan kisah-kisahnya, wa mawa'izihi, dan peringatan-peringatannya, wa ulumihi, dan ilmu-ilmunya, wa ma'arifihi, dan pengetahuannya, wa huwa imadul lughatil arab al asma, dan ia adalah tiang bahasa Arab yang tinggi, ya. Ya, maksudnya tiang di sini pondasi, ya, pondasi bahasa Arab. Jadi sumber kaidah, ya, bahasa Arab itu berasal dari Al-Qur'an. Tadinullahul lughah fi baqaiha wa salamatiha, yang mana bahasa bergantung kepada Al-Qur'an, ya. Hunya sini kembali ke Qur'an, ya. Tadinu lahu al-lughatu, ya. Jadi agama bergantung kepada Al-Qur'an fi baqaihi, untuk, ya, eksistensinya, wasalamatiha, dan keselamatannya, watastamiddu ulumuha minhu, dan tastamiddu bersumber ilmu-ilmu bahasa tersebut atau ilmu-ilmu bahasa Arab minhu dari Al-Qur'an, ala tanawu'iha, yang mana memiliki macam atau memiliki banyak macam, wa kasratiha, dan banyaknya, ya, ala tanawu'iha, dalam berbagai macamnya, ya, wa kasratiha, dan banyaknya, seperti itu. Wa tafawwaqa sairul lughatil alamiyah, ya, dan bahasa Arab itu unggul sairul lughatil alamiyah, dari sekian banyak bahasa-bahasa di dunia, bihi, dengan Al-Qur'an, fi asalibiha, ya, dalam uslubnya, metode-metodenya, wa maddatiha, dan madda artinya bahan-bahannya, ya. Maksudnya di sini pelajarannya, ya. Wa huwa awalan wa akhiran al-quwwah al-muhawwadah allati ghayyarat surat al-alam, dan dia adalah yang awal dan akhir, ya, kekuatan awal dan akhir al-muhawwadah allati ghayyarat surat al-alam, yang mengubah rupa atau bentuk dunia, wa naqalat hudud al-mamalik wa hawwalat majri tarikh, wa anqadha al-insaniyya al-'athira fa ka'annama khuliqatil wujud khalqan jadidan. Baik. Jadi di sini istilahnya pembicaraan tentang muqaddimahnya, kalau diterjemahkan panjang sekali, ya. Insyaallah kalau antum sudah mahir, ya, bisa membaca kitab Gundul, ya, bisa mencoba untuk membaca bagian yang belum diambil nanti, ya, insyaallah dengan murur tadrisul lughah Arabiyah, insyaallah satakun
satakunu mahirin fi qiraatil lughah wa hadha asas darsuna fil lughatil arabiyyah. Jadi insyaallah dengan murur melewati tingkatan-tingkatan pembelajaran kita di bahasa Arab, insyaallah ya, kalau kalian indakal jid wal jihad, ya, kalau kalian betul-betul dan sungguh-sungguh dan mau memahami pelajaran-pelajaran yang ada, insyaallah ya, marahil yang akan kita lewati, ya, tujuan utamanya itu adalah untuk ya, supaya kalian bisa membaca kitab gundul, yaitu yang paling utama, inti dari pembelajaran bahasa kita ya. Adapun al-kalam wahada syai' ziyadah yani. Nah, baru untuk bisa berbicara bahasa Arab ya, bukan kita katakan tidak perlu ya, tapi ini sesuatu tambahan ya ketika kalian sudah bisa membaca kitab gundul. Taib. Al-an nadkhul ila asya' al-muhimma fi hadzal mawdu'. Sekarang kita akan masuk ke bagian pentingnya dalam buku ini ya, yang berkaitan dengan tema kita ya, supaya pembahasan kita cepat dan masuk pada intinya ya. Nadkhul ila al-faqrah wa hunaka ba'du asy-syubhati allati atlaqa bukhuriha a'da al-islam وسددوا سهامها الطائشة بأن القرآن عند النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الله تبارك وتعالى. Jadi intinya di sini terdapat beberapa syubhat ya. Syubhat ini sesuatu yang samar ya, sesuatu yang membuat orang ragu. Syubhat ya, sesuatu yang membuat orang ragu, yang ya, saddadu sahamahuma at-ta'ishah bi anna al-Qur'an min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, atlaqa adal Islam, yang mana musuh-musuh Islam itu memaparkannya. Bi anna al-Qur'an min Nabi, bahwasanya Al-Qur'an itu berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa laysa min Allah tabaraka wa ta'ala, dan bukan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Sanujib ala ba'di hadhihi syubhat bil adillah al-atiyah. Insyaallah kita akan menjawab sebagian dari syubhat-syubhat ini bil adillah al-atiyah, dengan dalil-dalil berikut. Ya, jadi syubhatnya apa? Al-Quran itu berasal dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang kafir atau musuh-musuh Islam ini yang mengatakan Al-Quran ini tidak mungkin dari Allah ya. Al-Quran ini asalnya dari Rasul. Ya. Dari ya, musuh-musuh Islam dari zamannya Nabi Muhammad sampai sekarang ya. Anna hadzal Qur'an tahadda bihi Allahu al-insa wal jinna ala ya'tu bimithlihi fa'jizu. Yang pertama, bahwasanya Quran ini ya, Allah Ta'ala menantang ya, tahadda, menantang al-ins wal jin, manusia dan jin, ana ayatu bimithlihi fa'jizu, untuk ayat itu mendatangkan yang sepertinya, fa'jizu, maka mereka tidak mampu. Wa min ajibi amri hadzal Qur'an wa amri haula'il arab annahu tawadahum fil mu'aradati wa tanazala lahum an at-tahaddi bi jamil Qur'an ila tahaddi bi asyri suwar mislihim. Dari sesuatu yang menakjubkan mengenai perkara Al-Quran dan perkara orang-orang Arab, bahwasanya tawadahum fil mu'aradih, mereka itu ya memiliki banyak alasan untuk mu'aradati, menentang Al-Quran ya. Wa tanazala lahum anit tahaddi. Ya, akan tetapi Allah Ta'ala tanazal lahum, yang memberikan kemudahan kepada orang-orang kafir tersebut, anit tahaddi bi jamil Quran ya, dari ya, untuk menantang bi jamil Quran ya, mendatangkan seluruh Quran, ila tahaddi bi asyri suwar ya, dari tantangan mendatangkan seluruh Al-Quran menjadi ya, tahaddi bi asyri suwar mislihi, menjadi
tantangan mendatangkan asyri suwar misli 10 surat seperti Al-Quran. Thumma ila tahaddi bi surah wahidah, sampai Allah Ta'ala menantang ke satu surat saja seperti Al-Quran. Wahum ala ragmi hadhil mutawada yantaqiluna min ajis ila ajis, ya. Dan mereka meskipun ditantang dengan satu surat saja, ya, tapi mereka masih tidak mampu, seperti itu. Yaitu intinya dari bacaan kita ini. Nah, di sini disebutkan mengenai ayat-ayat tantangan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam surat Tur, awal matahaddahum, yang mana Allah Ta'ala pertama kali menantang mereka. Am yakuluna taqawwala banna yu'min falyatu bihaditsim mislih. Ya, jadi kata falyatu bihaditsim mislih, maka datangkanlah, ya, perkataan seperti Al-Qur'an. Ya, jadi Allah di sini menantang orang-orang kafir untuk mendatangkan yang seperti Al-Qur'an, satu kitab penuh. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, falamma in qata'u, ya, maddadahum fil habli wa qala fi surati Hud, ya, ketika mereka sudah tidak mampu, Allah Ta'ala menantang lagi dalam surah Hud, am yaquluna iftara fal qul fa'tu bi asyri suwarin misli muftariyat. Ya, Allah Ta'ala menantang apa? Fa'tu bi asyri suwar, ya, di sini. Maka datangkanlah 10 surah misli seperti Al-Qur'an. Maka mereka tidak mampu juga, ya, disebutkan dalam surat Yunus. Kemudian falamma ajizu, dan ketika mereka tidak mampu, tawalahum marra ukhra wa arkhalahum al-habl ila akhir wa qala fi surat al-Baqarah, ya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Dan ketika mereka tidak mampu, ya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menantang lagi dalam surat Al-Baqarah untuk mendatangkan surah mim mislihi, satu surat saja seperti Al-Qur'an, ya, dan mereka juga tidak mampu. Nah, jadi sekilas, ya. Jadi kalau kita mau baca semuanya mungkin kepanjangan. Jadi itu intinya ayat-ayatnya kalian tulis ayat-ayatnya, bisa dilihat surat Tur ayat 52, kemudian surat Yunus ayat 38, surat Tur ayat 33 34, surat Yunus ayat 38, kemudian surat Al-Baqarah ayat 23, ya, seperti itu. Jadi rentetannya Allah Ta'ala menantang dengan satu Quran full, kemudian yang kedua menantang dengan 10 surat, kemudian yang ketiga Allah Ta'ala menantang dengan satu surat saja. وأن أتاك نبأ الخصم إذا هموا أن يعارضوا القرآن فكان ما أتى به باسم المعارضة لا يخرج أن يكون محاولات مضحكة مخجلة. Yani, ya, menjelaskan tentang bahwasanya ketika, ya, mereka ragu dengan Al-Quran dan menghina Al-Quran, ya, ini sama saja dia dengan mengolok-olok diri mereka sendiri. Kenapa? Karena ditantang untuk mendatangkan yang seperti Al-Quran, mereka tidak mampu, ya. Dan bahkan ketika mereka mencoba, ya, seperti nanti, ya, dalam kisah Musailam Al-Kadzab, ya, ini terdengar sangat rancu sekali apa yang orang kafir nanti ucapkan. Nah, disebutkan di sini kisah Musailamah Al-Kadzab. Di sini disebutkan Musailamah Al-Kadzab raghim annahu uhiya ilaihi bi kalami kal-Qur'an. Ya, bahwasanya Musailamah Al-Kadzab mengklaim bahwasanya dirinya diwahyukan kepadanya seperti Al-Qur'an, ya, sesuatu yang seperti Al-Qur'an. Summa ta'ala an-nas, kemudian dia muncul ke hadapan manusia bihadzal hadzar, dengan peringatan ini, ya, maksudnya ayat yang mau dibaca, inna a'tainakal jamahir fasholli lirabbika wajahir wa bihadzal saf wattahinati tahna wal ajinati ajna wal khabizati khubza wa anta khabir. Jadi ini ayat yang dibaca oleh siapa? Musailamah Al-Kadzab. Ya, jadi dia mau menandingi Al-Quran, akan tetapi apa yang dibacanya ini sangat rancu. Taib, ya, mungkin
Sampai di sini dulu. Jadi kalau mau tahu apa maksud dari perkataan Musailam al-Kadzab, ya bisa cari kisahnya di internet. Ya tulis ininya, perkataan Musailam al-Kadzab yang dia klaim sebagai wahyu. Kemudian baca ceritanya biar kalian tahu. Baik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita akan sambung pembahasan jawaban untuk syubhat tadi pada pertemuan selanjutnya. Lainakum istifsarat, tafaddalu antursilu risalah fil majmu'ah.